Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Bertekunlah selalu memuji Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup di dunia ini. Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perbedaan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kita bernyanyi. Baik adik-adik semua yang di rumah, kita akan memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu kita yang pertama, Bukan Kuat, Bukan Gagah. Ayo Bang Jakob. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Haleluya. Anak-anak, silakan dulu kembali. Kita bernyanyi. Baik adik-adik, kembali kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu kita yang kedua, Ku Menang, Ku Menang. Ayo Bang Jakob. Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini adalah hukum Taurat yang ke-8. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Jangan engkau mencuri. Yang maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Lagu kita yang ketiga dari Kidung Jemaat nomor 401, Makin Dekat Tuhan. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat yang kedua, semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Makin
di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkannya mereka dalam negeri-negeri, membawa mereka ke tanahnya, agar aku mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kembali kita memuji nama Tuhan dari buku Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamu lah, di ayat pertama dan ketiga. Pada ayat yang ketiga, anak-anak yang di rumah semua bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat dan doa. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kakak akan membacakan warta buat kita semua. Yang warta pertama, ibadah seperti biasa ya adik-adik sekolah minggu. Kita beribadah setiap hari Minggu jam 8 pagi secara multimedia ya. Walaupun kakak-kakak sekolah minggu tidak melihat adik-adik beribadah di rumahnya, tetapi Tuhan melihat kita ya. Yang kedua, kakak ingatkan kepada adik-adik sekolah minggu, karena kita setiap hari Minggu ibadah, kita mengumpulkan persembahan ya. Yang ketiga, ayat hafalan. Yang memberikan ayat hafalan dalam bulan ini full ya, yang memberikan ayat hafalannya akan mendapatkan hadiah di bulan Desember, di awal minggu ya, Desember. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu, mari ayo kakak ajak adik-adik menghafal ayat hafalannya ya, agar mendapatkan berkat dari Tuhan dan mendapatkan hadiah. Yang keempat, kakak mengingatkan kepada adik-adik sekolah minggu, ayat hafalannya tertulis di Mazmur 28 ayat 7. Sekali lagi kakak ulangi, Mazmur 28 ayat 7. Warta selanjutnya yang berulang tahun ya. Yang berulang tahun yaitu yang pertama adik kami Jonathan Siregar. Selamat ulang tahun buat adik kami Jonathan Siregar. Yang kedua yang berulang tahun adik kami Elma Simatupang. Untuk adik kami Elma, selamat ulang tahun ya. Demikianlah warta kita pada minggu ini. Adik-adik sekolah minggu, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan masih memberkati kami hingga pada saat ini. Kami telah mendengarkan warta kami Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka Tuhan. Kepintaran di sekolah, memberikan kepintaran, memberkati keluarganya Tuhan. Tumbuh kembangnya adik-adik kami ini Engkaulah memberkati. Berkati keluarganya dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati orang tuanya, memberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki. Kami juga berdoa buat inang pendeta dan guru-guru sekolah minggu kami yang pada saat di sini yang hadir Tuhan. Begitu juga dengan pelayanmu, abang kami Yakub yang bermusik, Amang Sintua kami Tuhan yang ikut berpartisipasi dalam sekolah minggu ini. Engkau memberkati kami di sini pelayan-pelayanmu Tuhan, memberikan kesehatan, memberikan panjang umur, memberikan rezeki kepada kami, dan Engkau memberkati pelayan kami Tuhan agar pelayanan kami baik di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada Tuhan, dalam keadaan sakit, mari Engkau sembuhkan. Bapa yang baik, begitu juga dengan firman-Mu yang akan kami dengar nantinya. Engkau memberkati firman-Mu itu, agar firman-Mu itu berbuah dalam hati dan pikiran adik-adik kami sekolah minggu. Begitu juga dengan yang berulang tahun pada hari Minggu ini Tuhan, adik kami Jonathan Siregar dengan Elma Simatupang. Engkau memberkati adik-adik kami ini Tuhan, memberikan kepintaran, memberikan kesehatan kepada adik-adik kami, tumbuh kembangnya Engkaulah memberkati, dan Engkau memberkati keluarga mereka Tuhan Yesus. Bapa yang baik, begitu banyak dosa, kesalahan kami, mari Engkau ampunkan itu Tuhan, agar tidak terhalang berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami bersatu di dalam doa. Amin. Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Shalom. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama
kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Terima kasih. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Shalom. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Terima kasih. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Kita kembali bernyanyi. Baik adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu kita nomor 183 ayat pertama dan ayat yang kedua. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami yang baik, Allah yang selalu menjaga, menolong dan menopang kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat beribadah sekolah minggu. Itu semua atas kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan pada saat ini, semuanya hanya untuk menyenangkan nama Tuhan. Sebentar Tuhan,
kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk diberkati melalui firman yang akan Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Yohanes 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Kakak akan bacakan kepada adik-adik dari ayat yang ke-24. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian adik-adik firman Tuhan yang sudah kita bacakan pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita masuk ke ayat hafalan untuk minggu ini. Kita akan buka untuk ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Adik-adik boleh buka dari Mazmur 28 di ayat yang ke-7. Kakak bacakan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Itu adik-adik untuk ayat hafalan minggu ini. Sekarang kita masuk ke dalam topik firman Tuhan. Topik firman Tuhan pada minggu ini adalah percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, ada seorang lelaki yang sedang sakit. Itu pembacaan kita dari Yohanes 11 di ayat 24 sampai 26. Ada seorang laki-laki yang sedang sakit, namanya Lazarus. Lazarus ini tinggal di Betania. Ia mempunyai saudara perempuan 2 orang. Perempuan yang tertua namanya Maria, dan perempuan yang kedua saudaranya adalah namanya Marta. Adik-adik, mungkin adik-adik pernah mengingat tentang cerita tentang Maria, di mana Maria ini pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal, yaitu minyak mur, dan menyekanya dengan rambutnya. Itu cerita tentang Maria. Nah adik-adik, kedua perempuan ini, yaitu Maria dan Marta, mengirim pesan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Nah, setelah kabar itu sampai kepada Yesus, dan 4 hari kemudian Yesus datang ke Betania, tetapi adik-adik, Lazarus sudah mati selama 4 hari setelah Yesus sampai di Betania. Nah adik-adik, kalau kita bercerita tentang kematian, pasti seseorang kalau mati pasti dimasukkan ke dalam kubur. Adik-adik, Lazarus ini setelah mati dia dikuburkan ke dalam suatu goa. Jadi adik-adik, kita mau bercerita tentang kuburan di zamannya Lazarus dan kuburan di zaman kita sekarang ini. Adik-adik, kakak mau bercerita kalau di zamannya Lazarus, kuburan itu kalau ada yang meninggal pasti dikubur di dalam suatu goa di atas bukit, dan kuburan ini ditutup dengan sebuah batu yang sangat besar. Batu ini tidak dapat digeser oleh 1 orang. Batu ini harus digeser oleh 2-3 orang. Jadi adik-adik, batu itu sangat berat dan harus digeser oleh beberapa orang. Jadi adik-adik, Lazarus ini meninggal dan dimasukkan ke dalam kuburan dalam suatu goa dan ditutup di dalam sebuah batu yang besar. Nah adik-adik, kalau kita bercerita tentang kuburan di masa sekarang, kalau ada yang meninggal, pasti
orang meninggal itu dimasukkan ke dalam peti, terus tanah digali, terus peti dimasukkan ke dalam tanah dan dikubur lagi dengan tanah. Itulah kuburan di zaman sekarang. Nah, kita bisa melihat perbandingan kuburan di zaman Lazarus dan kuburan di zaman sekarang, di mana kuburan di zaman Lazarus itu dikubur di dalam batu, di bukit, sementara kuburan di zaman sekarang yang meninggal itu pasti dikubur di dalam tanah. Itu adik-adik perbandingan tentang orang-orang yang dikuburkan di zaman Lazarus dan di zaman kita sekarang. Nah adik-adik, setelah Marta mengetahui bahwa Yesus sudah datang ke kota mereka, Marta langsung pergi menjumpai Yesus. Kita bisa baca di ayat ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Itu saudaraku, perkataan Marta kepada Yesus di saat Yesus datang. Marta sangat menyesali kenapa Tuhan Yesus datangnya sangat lama, sehingga di saat Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah mati. Di ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi saudara, adik-adik, di sini Marta mempunyai pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Itu pengharapan yang diberikan Yesus kepada Marta. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah adik-adik, di sini Yesus memberikan pengharapan kepada Marta bahwa Lazarus itu tidak mati dan dia akan bangkit. Kita kembali adik-adik di ayat yang ke-20, ke ayat yang ke-39, di mana Marta dan Maria sangat percaya kepada Yesus akan mujizat yang akan diperbuat oleh Yesus. Di ayat yang ke-39 dikatakan, kata Yesus, angkat batu itu Marta. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Nah di ayat yang ke-40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah adik-adik, di mana Marta dan Maria mempunyai pengharapan yang sungguh luar biasa. Nah di saat Yesus mengatakan, angkatlah batu itu, dan dikatakan di sini adik-adik, Lazarus bangkit dari kuburnya dan keluar dari liang kuburnya. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain itu dan biarkanlah ia pergi. Nah adik-adik, kita melihat bahwa Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Itu karena Yesus mempunyai kuasa yang tidak terhingga. Yesus mempunyai kuasa di atas segala-galanya, sehingga Lazarus dapat bangkit kembali oleh kuasa Yesus. Nah adik-adik, Lazarus yang sudah mati selama 4 hari dan telah dimasukkan ke dalam kubur, dan Yesus telah membangkitkannya kembali dengan kuasa mujizatnya, membuktikan bahwa kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus sangat luar biasa dan dapat mengalahkan kuasa maut. Nah adik-adik, atas kehendak Bapa juga adik-adik, orang Israel dapat melewati Laut Tiberias. Adik-adik mungkin ingat di saat bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir oleh Raja Firaun, di mana akhirnya bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir melalui Nabi Musa, dan di mana mereka dapat melewati Sungai Tiberias dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan atas kehendak daripada Tuhan, bangsa Israel berjalan selama 40 tahun di padang gurun, dan akhirnya mereka sampai ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian.
dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, kakak mau menceritakan kepada adik-adik bagaimana sih tantangan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di saat orang-orang ada di padang gurun. Nah, adik-adik, padang gurun itu adalah suatu tanah yang luas yang dipenuhi dengan pasir, dan di situ tidak ada pohon, tidak ada air. Setiap orang yang datang ke padang gurun pasti sangat tersiksa dan sangat kelaparan. Adik-adik, tantangan yang terjadi di padang gurun itu, pertama, di saat siang hari, terik matahari itu sangat tinggi dan sangat panas. Jadi orang-orang akan merasa kehausan dan merasa kelelahan dan keletihan karena teriknya matahari. Tetapi bangsa Israel dapat melalui itu semua. Dan adik-adik, di saat malam hari, cuaca itu sangat dingin dan dingin sekali. Dan adik-adik sudah tahu bahwa bangsa Israel itu kalau malam hari mereka hanya mendirikan kemah dan bermalam di padang gurun untuk ke pagi harinya dapat melanjutkan perjalanan lagi. Itu adik-adik tantangan di malam hari, cuaca yang sangat dingin. Dan tantangan yang ketiga adik-adik, di padang gurun itu tidak ada makanan karena semuanya tanah tandus, tidak ada pohon, tidak ada air. Semuanya orang yang ada di sana pasti kelaparan. Tetapi adik-adik, mujizat Tuhan nyata kepada bangsa Israel, di mana Tuhan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel melalui pada saat siang hari Tuhan memberikan tiang awan untuk menunjukkan jalan arah kepada bangsa Israel, dan pada malam hari Tuhan menunjukkan tiang api kepada bangsa Israel untuk menunjukkan arah jalan mereka untuk melalui padang gurun. Dan mujizat yang ketiga adik-adik, Tuhan memberikan makanan kepada bangsa Israel, yaitu berupa manna dan sangat banyak burung saudaraku untuk dapat diolah oleh bangsa Israel untuk memenuhi kebutuhan makan mereka selama mereka ada di padang gurun. Dan adik-adik, atas kehendak Tuhan juga, atas kehendak Bapa juga, Yesus melakukan banyak mujizat. Di mana kalau adik-adik dapat membaca, Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus menyembuhkan yang lumpuh sehingga berjalan, Yesus mencelitkan mata yang buta, dan Yesus membangkitkan orang mati, yaitu yang kita ceritakan sekarang itu, yaitu saudaranya Maria, Lazarus. Yesus yang kita puja, Yesus yang kita sembah, mati di kayu salib, dan atas kehendak Bapa Ia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Itu semua atas kehendak daripada Allah. Intinya saudara-saudara, kuasa Yesus tidak dapat dibatasi oleh siapapun, dan kuasa Yesus tidak dapat dilawan oleh apapun. Adik-adik, apakah hal yang kamu dambakan dalam hidupmu pada saat ini? Mari nyatakan di dalam doamu kepada Tuhan Yesus. Mungkin pada saat ini adik-adik, kita mendambakan situasi COVID-19 untuk segera berlalu dari kehidupan kita atau dari muka bumi ini, agar kita dapat kembali bersekolah kembali, kita dapat bersekolah kembali, bertemu dengan teman-teman kita, dan kita tidak usah melakukan kegiatan sekolah melalui online. Tetapi kita sangat berharap adik-adik dapat memulai sekolah dan bertemu dengan teman-teman dan bertemu dengan kepada guru-guru. Kita juga sangat mendambakan untuk COVID-19 ini dapat berlalu dan situasi untuk semakin dipulihkan, sehingga kita juga dapat beribadah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kakak sekolah minggu, bertemu dengan inang pendeta, dan kita dapat melihat gereja kita bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Itulah doa dan pengharapan kita kepada Tuhan
supaya kita dapat melalui hari-hari kita ini dan dapat melewatinya dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, sebelum kita melakukan rutinitas kita sehari-hari, seperti belajar di rumah, melakukan ibadah, atau melakukan rutinitas kita di luar, marilah kita berdoa lebih sungguh-sungguh lagi, supaya adik-adik maupun kakak akan dapat merasakan pertolongan atau mujizat Tuhan. Mungkin itu melalui orang tua, melalui guru, melalui teman-teman, ataupun melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak cara yang akan Tuhan tunjukkan untuk membantu dan menolong kita. Kalau kita percaya, bersandar, berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini adik-adik mengajarkan kita dan mengingatkan kita supaya kita percaya kepada Tuhan, seperti berikut firman Tuhan pada hari ini. Percayalah kepada kuasa dan mujizat Tuhan yang sudah diperbuat, bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Adik-adik, selama kita masih hidup dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kuasanya akan memampukan kita dalam menghadapi tantangan kehidupan kita pada saat ini, dan kita dapat melewati hari-hari kita ini hanya bersama dengan Yesus. Demikian adik-adik firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada minggu ini. Kakak percaya adik-adik sungguh diberkati melalui firman Tuhan pada minggu ini. Demikian firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa. Kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Engkau ya Bapa, bahwa Engkau lah Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Biarlah Bapa berkat kasih anugerah-Mu Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami Tuhan dapat melalui hari-hari kami, melalui kehidupan kami Tuhan yang penuh dengan duka cita maupun kelelahan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami lalui hanya bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu ini Kau berkati kami Tuhan, apapun aktivitas kami Tuhan, biarlah rencana Tuhan yang indah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Di atas segala doa dan pengharapan kami ini Tuhan, kami manusia yang tak luput dari segala dosa dan kesalahan. Mari Bapa, ampuni, sucikan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah berkat anugerah-Mu Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan ayat 2. Mana
Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.